Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Apakah bisa mengganggu waktu sebentar untuk wawancara? Ya silakan Pak, boleh. Jadi ini wawancara ini bertujuan untuk melengkapi tugas LK, eksplorasi dan tes masalah. Sebelumnya, apakah Ibu ada waktu untuk menjawab wawancara ini? Ya boleh, silakan. Kebetulan saya ada waktu kosong hari ini. Ya Bu. Jadi pertanyaan pertama mengenai pedagogi, literasi dan numerasi nih Bu ya. Ya. Jadi pertanyaannya, maaf nih, apa yang Ibu lakukan untuk memberikan motivasi belajar siswa? Iya, motivasi ya, tentang motivasi. Iya. Pengalaman saya selama menjadi guru, memang ya, begitu saya di kelas itu, yang saya rasakan motivasi siswa belajar, kemudian motivasi siswa untuk membaca itu sangat kurang sekali. Kemudian berpikir di benak saya, bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar itu. Kebetulan saya mengajar produktif. Kelas 10 ya Bu ya? Kelas 10. Anak-anak itu sekarang itu kalau diajak teori itu agak susah Pak. Jadi inginnya itu belum teori belum tahu, tapi dia itu sudah pengen praktek aja. Jadi saya kadang suka kebingungan, ini bagaimana cara menyisipkan teori-teori itu di dalam praktek. Iya. Jadi akhirnya saya berbagai cara bagaimana anak itu semangat. Saya kebetulan ngajar produktif, punya masukan lah buat Bapak. Jadi tiap hari, bukan tiap hari ya, tiap minggu memang saya melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, pada saat praktek itu saya sisipkan teori-teori tentang mapel saya. Contoh misalnya, pada saat saya praktek bagaimana cara membuat bakso ikan misalnya. Nah, kemudian di situ kan di bahan-bahan pembuatan bakso itu ada salah satunya tentang penambahan air dingin. Nah, kenapa ini air dingin harus dimasukkan ke dalam pencampuran itu? Ada yang bisa jawab anak-anak? Kata saya gitu. Nah, anak-anak mulai berpikir, mulai merasa tertantang. Kan kalau misalnya seandainya praktek aja kan dia monoton juga ya kalau praktek aja, cara memperhatikan anak untuk kreatif ya. Jadi makanya anak-anak silakan cari di literatur apa saja, melalui Google atau melalui buku gitu. Jadi anak aktif mencari sendiri sumber bahannya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang motivasi belajarnya rendah? Motivasi belajar rendah. Tapi yang saya alami Pak, hampir 80% itu di kelas itu rendah. Jadi memang tugas berat kami sebagai guru untuk terus membimbing, mendidik ya, supaya motivasi anak belajar, minat belajarnya itu ada. Ya begitu, salah satunya ya terus menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang menarik saja. Jadi biar anak itu merasa senang. Apalagi sekarang ini kan mau digalakkan IKM Merdeka kan. Iya. Ya kita ajak bermain aja anak-anak. Begitu saya trik saya gitu. Iya. Terima kasih. Kemudian ini berkaitan dengan siswa yang berkebutuhan khusus nih Bu. Bagaimana cara mengatasi cara pembelajarannya untuk siswa yang berkebutuhan khusus? Berkebutuhan khusus maksudnya gimana Pak? Jadi beda dengan yang siswa yang lain gitu. Misalnya interaktif, ya, kalau misalnya dia pendiam sekali, kalau aktif sekali. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang punya tingkah laku berkebutuhan khusus? Jadi mungkin ini kali ya, itu karena dia khusus. Mungkin saya akan mengelompokkan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus itu, seperti itu ya. Contohnya dari yang pendiam atau aktif. Jadi di kelas itu misalnya ada 30
yang pendiamnya ada berapa orang ya, saya saya hitung dulu ada berapa yang seperti itu. Nanti biar kalau kata saya, menurut saya, jadi biar nanti pada saat pengelompokan ya saya masukkan ke untuk yang aktif, biar nanti dia ikut bergerak gitu, ikut aktif juga. Jadi maksudnya kalau siswa yang berkebutuhan khusus harus ada treatment khusus ya Bu ya? Iya. Jadi dibedakan dengan yang lain. Iya. Gitu ya. Iya. Kemudian untuk metodenya yang siswa untuk berkebutuhan khusus gimana itu Bu? Contohnya? Metode pembelajaran. Ya, metodenya. Metode pembelajaran. Mungkin ini kali karena pendiam ya harus demo ya sayanya. Jadi demo. Benar-benar diajak aktif gitu ya. Enggak, pertama demo dulu. Saya demo. Mereka memperhatikan. Ya. Nah, nanti saya akan menyuruh mereka itu untuk meresume apa yang saya lakukan di depan. Enggak tiba-tiba langsung mereka harus praktek. Enggak. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatasi siswa yang saat praktek kurang konsentrasi? Langsung saya spontan, langsung menunjuk anak itu untuk begitu ada pertanyaan saya lontarkan, langsung menjawab. Nah dia kan akhirnya terpancing tuh, langsung dia tolong cari jawabannya apa yang ibu sampaikan tadi. Oh akhirnya mau tidak mau dia membuka referensi. Ya baik. Kemudian Bu, ini apa yang Bu lakukan untuk mengatasi siswa biar ada komunikasi siswa dengan orang tua berjalan dengan baik? Ya kita sebagai guru mapel paling ada koordinasinya dengan wali kelas. Wali kelas. Iya, dengan wali kelas. Nanti kalau misalnya di pembelajaran saya ada yang aneh-aneh, paling saya nanti koordinasi dengan wali kelas. Menghubungi wali kelas. Kalau seandainya sudah ditangani oleh wali kelas, sudah selesai, ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya sudah selesai, paling nanti dengan BK. Tergantung permasalahannya, jenis permasalahan, berat tidaknya. Apa yang Ibu bisa berikan, kiat-kiat apa ya, agar siswa gemar dengan literasi, numerasi, dan berpikir tingkat tinggi atau kelas? Wah, pertanyaannya luar biasa. Gimana itu? Ada perpustakaan juga kan di sekolah ya? Perpustakaan ya, ada wifi juga kan ya? Ya, jadi emang sih ya, teori semua juga kurang baik, praktek semua juga kurang baik. Iya. Ya sekali-kali, bukan sekali-kali ya, boleh lah dijadwalkan dalam 1 minggu diajak ke perpustakaan membaca bareng. Tentunya harus didampingi sama gurunya. Tahu sendiri kalau anak sudah didampingi pasti akan bubar. Jadi kitanya juga harus, gurunya harus ikut di situ. Jadi 1 minggu sekali dibawa ke perpustakaan atau mengunjungi perpustakaan di wilayah kita. Iya. Plaza Lebak ya. Plaza Lebak. Kemudian solusi apa yang bisa Ibu berikan agar siswa suka terhadap yang tadi itu, literasi, numerasi, kemudian suka mengerjakan soal atau troubleshooting, berpikir tingkat tinggi? Biasanya anak itu melihat dari gurunya. Kalau gurunya udah tidak meresponnya kurang baik, anak juga tidak akan baik. Jadi guru itu kan digugu ditiru. Kalau kitanya menyuruh, tapi kitanya sendiri tidak melakukan, anak tidak akan melakukan. Ya, gitu. Jadi intinya seperti itu sih. Contoh teladan dari gurunya. Iya, kayak disiplin. Kita menyuruh anak-anak disiplin, harus pakaian rapi, pakaian dimasukkan, pakai sepatu hitam, pakai topi. Kemudian tapi gurunya misalnya merokok di depan anak, misalnya maaf ya, merokok di depan anak. Anak juga akan apa ya? Tidak kurang menghargai gitu. Terus selengean misalnya gurunya, tidak akan kurang dihargai nanti sama siswa. Jadi harus ada dari gurunya dulu. Jadi intinya begitu. Kemudian pertanyaan terakhir ini mengenai pemanfaatan teknologi, inovasi pembelajaran itu di sekolah
gimana itu? Waduh, kalau teknologi, inovasi teknologi ini minim sekali ya di sekolah. Jadi ini karena kita sekolahnya posisinya perbatasan kota pinggiran. Jadi dan maaf kalangan apa namanya ekonomi dari orang tua siswa juga maaf ya dari menengah ke bawah. Jadi untuk pemanfaatan teknologi kayaknya kurang. Walaupun sarana di sekolah ada ya, tapi memang anak-anak kurang untuk teknologi. Itu PR juga bagi kita gitu. Jadi harus ada campur tangan siswa untuk ikut dalam pembelajaran teknologi. Kalau HP kan termasuk teknologi, jadi salah satunya kan yang dikuasai oleh siswa kan HP. Iya, tapi kendalanya apa? Kuota. Anak tidak punya kuota, tidak punya paket. Itu alasan. Setiap ada, tolong cari, kalian browsing di Google tentang apa manfaat penggunaan misalnya penggunaan apa namanya alat apa gitu ya. Nah, anak-anak nanti jawabannya, Bu maaf nggak punya paket. Kendala juga bagi kita. Ya salah satunya ya tadi paling pemanfaatan buku di perpustakaan. Kemudian menggunakan fokus gitu ya. Iya, mulai pembelajaran ya. Membuka web gitu ya. Pembelajarannya ya learning lah gitu ya. Biasakan learning gitu ya. Mungkin cukup Bu wawancaranya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu sukses selalu. Iya, amin. Terima kasih juga.